off stream. Betul. Jadi untuk menentukan siapa yang posisi kedua dan ketiga. Karena nanti posisi kedua dan ketiga ini untuk menentukan prestasi juga nih di babak playoff. Iya. Posisi 1 yaitu Bigetron Alpha itu bakal ketemu sama posisi 4 dari grup B. Posisi kedua dari grup A nantinya bakal ketemu sama posisi 3 dari grup B. Jadi bakal disilang-silang gitu. Jadi ini untuk menentukan posisi mereka di babak playoff. Benar. Jadi menentukan juga lawan yang akan mereka temui nantinya ya. Kalau ya dari kecuali RRQ menang ya. Kalau RRQ menang lagi di game yang kedua ini, berarti kan 2-0. Berarti RRQ itu posisinya di peringkat kedua dan EVOS tetap di peringkat yang ketiga. Oke, tapi Udah ada Joy, Valentina, Yves juga langsung ditutup. Karena memang Yves dari Hijume itu lumayan cukup mengerikan ya teman-teman ya. That's why mereka nggak mau ngasih. Dan kita bakal melihat lagi nih kira-kira hero apa yang mau ditutup lagi. Either memang seperti misalnya One yang memang masih open, Glue juga masih open, dan yes, One nggak mau dikasih. masih belum keluar kandang hari ini sama sekali ya. Bahkan dari game pertama sampai sekarang game penutup masih belum dikasih main sama sekali. Tapi masih banyak option lainnya juga tentunya. Dengan adanya Valentina di ban, Faramis terbuka, Glue, Arlot, atau mungkin Fedrin. Kita sambil tunggu nih ya, kira-kira apa pilihan mereka. Lancelot juga sebenarnya masih bisa ditutupin sama teman-teman dari RRQ sih. Kalau memang mereka mau respect ke Lancelot pas. Fanny juga masih open. Fanny juga adalah hero yang lumayan cukup populer sebenarnya. Novaria juga masih open, yang biasanya digunakan sama Lemon. Apakah memang dari teman-teman RRQ mau memberikan Novarianya? Nah loh, Fanny-nya ditutup nih. Tas nggak boleh pakai Fanny. Masih belum dikasih terbang tuh Fania ya. Satu hero terakhir yang akan coba untuk dibuang oleh teman-teman dari EVOS Legends sembari Bapak AG yang rambutnya sekarang jadi semakin di curly biar kayak opa-opa gitu ya. Opah dari IPF. Iya lagi. Iya, yang benar. Benar. Daerah Fatmawati tuh ya. Iya. Iya gak sih? Iya. Bener ya? Betul, tetap Blok M. Lanjut. Makin detail. Dari EVOS Legends 1 hero lagi, apa yang bakal mau mereka tutup nih? Ini agak pusing nih karena masih ada Faramis yang open, masih ada juga Glue yang open, dan akhirnya Arlot yang ditutup. First pick untuk tim RRQ, apa yang mau mereka ambil? Apakah memang Faramisnya? Atau malah Glue-nya yang mau diambil? Atau malah Fredrin lagi yang mau diambil? Karena tadi kan Fredrin sempatnya diambil sama EVOS Legends yang dia pegang sama tas ya. Ya berarti EVOS Legend ini bisa untung 2 sih harusnya ya. Yap. Oke, decision making apa yang akan coba untuk diambil oleh teman-teman dari RRQ? Siapa kok kira-kira kok? Tuh Kaja ternyata. Karena memang dia mungkin untuk di game yang kedua ini mereka bakal mencoba untuk bermain dengan metode pick off. Oke. Ya. Kaja sendiri kan sebenarnya hero yang bagus untuk counter setup maupun pick off lawan. Iya. Kalau counter setup dia tinggal nunggu siapa lawan yang masuk, ditariknya siapa yang masuk itu. Langsung bisa di follow up sama teman-temannya. Meanwhile kalau seandainya dia mau main dengan metode pick off, otomatis dia bakal berjalan dengan flicker dan juga divine judgment ataupun memang dengan concealnya. Kalau memang nanti dia build item romernya adalah ke arah conceal. Oke. Ini bahkan udah jadi first pick juga tentunya untuk teman-teman dari RRQ sendiri dan EVOS. Masih ada Novaria. Sebenarnya kalau memang mereka mau pakai, tapi Lancelot dan Faramis dulu ya. Karena memang mereka berdua adalah hero tabrak. Sinergi yang lumayan cukup cocok sebenarnya. Asalkan Lancelot jangan terlalu jauh. Dia ngising. Aduh. Aduh, kebanyakan nonton TikTok kali ya. Iya. Cuma ada bahasa Jawa lagi tuh ada artinya tuh ya. Tapi iya. Ya tapi kan gak jorok sebenarnya artinya kan? Iya. Gak Kan jorok. BAB. buang hajat ya. Buang air besar. Iya betul. Ya. Ngising tuh BAB. Oke, udah ada Faramis dan juga Lancelot. Kita bakal melihat lagi dua hero yang bakal diamankan sama RRQ. Apakah memang Valentina? Atau malah dia mau ngambil ke arah Novaria nih? Karena Novarianya Lemon ya? kemarin lumayan cukup serem. Ya Valentina udah di ban. Berarti Novaria kah mau diamankan dulu atau memang Novarianya mau dilepas terlebih dahulu? Dan dia ngambil Melissa lagi karena Melissa juga cukup baik untuk melawan Faramis. Walaupun Lancelot sebenarnya bisa dengan cukup mudah ke belakang nih. Jadi dengan nembusin dengan punchernya, terus juga bisa pakai nanti ditambah lagi Phantom Execution. Tapi tadi aku lebih milih untuk mengamankan Parsha dan juga Fredrin. Otomatis high groundnya bakalan kuat. Jangan dari Parsha sendiri juga ya. High ground defensif, deny pick ya benar. Deny pick juga untuk Melissa nantinya dan Fredrin juga untuk dari sisi jungle. Kayak ya udah masih berani nggak nih Fos ngambil Melissa gitu karena kita udah ada high ground nih sebenarnya gitu kan. Apalagi udah nggak ada Valentina. Jadi nggak bisa untuk nge-copy ke arah Feather Strike. Sebenarnya seperti itu. Oke, atau mungkin mau ngamanin Beatrix kalau misalnya mau aman dari Melissa. Bisa aja kalau memang dia mau paket yang lengkap ya. Karena kan Beatrix ada salah satu marksman dengan paket lengkap. Dia punya high ground, dia punya burst damage, dia punya DPS gitu. Ternyata pula-pula. Lapi-lapiu.
Karena dia bakal bisa untuk loncat ke belakang ya dengan Bravest Fighter. Betul. Ini cocok banget sih untuk hero-hero yang bisa nge-walk ke arah seorang Pasha ya. Walaupun memang kita Lapu-lapu dipakai Mamat. cakep. I love you so much. Oke. Iya betul dong. Iya. Pantun jadinya. Jadi ingat pantun yang di MSC waktu itu. Apa tuh? Aku yang nulis. Nulis apa? Apa ya, ingat Em, gak pantunnya? Ikan hiu lagi ngaca. I Cakep. love you buat yang baca. Oh, I love you buat yang baca. Iya, cuma kan ini lagi nggak ditulis jadi nggak bisa dibaca ya. Tapi Betul. Buat yang denger kalau gitu. buat yang dengar. Oke, tapi kita masuk ke second banning base. Teman-teman Oh, di mana baik. Beatrix ya? Langsung ditutup begitu saja. Seperti yang Kolis bilang itu adalah paket lengkap. Bayangin kalau dia dapat Varsha dan Beatrix, Wah, otomatis high ground defensive kuat itu bakal banget. kuat banget dari RRQ. Tapi udah gak ada Beatrix, kita juga bakal melihat harusnya satu lagi Cloud ya kalau memang dia mau respect ke arah hero nyaman dari Skylar. Kalau memang dia mau ngebanin marksman-nya. Sedangkan dari RRQ mereka harus ngeban ke arah Roamer dan juga ke arah Gold Lane. Karena belum diambil sama teman-teman dari EVOS Legends. Kalau memang dia mau ngeban ke arah Gold Lane ini juga karena Brans ini juga termasuk user Cloud yang bisa dia bisa pakai Cloud juga, atau dia juga bisa pakai nanti hero-hero yang memang ada di belakang seperti misalnya Brody, Leslie gitu. Yang memang bisa untuk menjaga jarak. Oke, Ini jadi tahu. hero poolnya banyak lah ya. Lumayan cukup banyak tuh. Cloud-nya ternyata ditutup sama Reki sendiri ya. Tapi kau ngerasa nggak sih? Apa? Cloud rada mirip kayak Skylar ya? Apa karena memang disering pakai itu ya? Jadi kayak Buka icon Cloud-nya gitu. iya gak sih? Kayak Oke. maksudnya kayak model rambutnya kan dia juga yang kayak apa sih nama potongan rambutnya kalau cowok yang kayak gitu? Berarti kalau Skylar mau potong rambut, gaya apa? Gaya Cloud. Boleh sih. Oke. Mirip loh. Oke lah. Aku gak gitu oke perhatiin lah. sih. Gak gitu perhatiin sih. Tapi ya mungkin mirip ya. Gak tau teman-teman mirip atau enggak. Ketik 1 kalau mirip, ketik 2 kalau nggak mirip ya teman-teman di kolom komentar sekarang teman-teman. Aduh. Sampai kita nunggu satu band hero lagi Heeh. menuju ke arah EXP lane-nya kah atau tetap di area Gold Lane. Karena mereka berdua belum sama-sama ngambil Gold Lane dan ternyata respect. Gitu. Ke arah Harriet yang tadi digunakan sama Skylar. Cukup ngerepotin. Sakit sih memang ya. Untuk Really? di awal ngepres banget sampai akhir juga oke, tapi Atlas. Atlas dia nggak mau ada hero yang juga bisa ngambil momentum dengan Fatal Link ya. Karena combo dengan Faramis itu mengerikan juga sih. Fatal Link numpuk semua tinggal di Cold Altar gitu. Ya ditambah lagi kan ini banyak banget hero-hero melee ya kok ya. Ya, Kayak mereka maksain DV ini sih dan tapi. Kaja. Oh, Melisa ini kan benar-benar dibuka sama Araki kan kayak sok atuh kalau memang berani pakai Melisa gitu. Karena kita udah siapin counternya nih. Kayaknya mereka memang udah benar-benar ready lah untuk melawan Melisa kalau mau dipakai sama Imos. Betul. Tapi ya namanya juga kalau pilotnya jago mah santuy aja ya kok ya. Tapi kita bakal lihat aja nih kira-kira hero apa lagi yang akan coba untuk diamankan. Apakah mau Marksman dulu? Atau kalau romernya dulu Boleh. masih ada Kufra kalau memang mereka mau main dengan momentumnya dari Dreams atau Kadita. Kadita juga masih free. Itu menjadi counter dari Varsha by the way teman-teman ya. Dan ternyata carry terlebih dahulu karena dia mau ngambilin front to back-nya ya, benar-benar ngabisin dengan true damage. Carry bakal digunakan oleh Brans. Dan kita lihat dari teman-teman RRQ ya, XP lane serta gold lane apakah yang bakal mereka amankan? Kalau mengingat carry di laning phase sebenarnya jarak carry itu tidak begitu jauh, agak pendek. Iya pendek. Mereka bisa aja nge-harass dengan hero-hero jarak jauh. Let's say Brody, Leslie, tapi kan tergantung sama roamer yang digunakan sama EVOS Legends juga itu bisa nge-cover atau enggak. Karena Iya. biasanya tuh Dreams walaupun dia melakukan rotasi, tapi mungkin kebanyakan semuanya bakal kembali lagi ke arah Brans supaya Brans ini fat, bisa farming gitu. Dan nanti bisa ngegendong teman-teman yang lainnya. Ya, kalau misal kita sedikit ngomongin hero yang jaraknya pendek nih kok kayak kayak carry ya. Jaraknya sama pendeknya nggak sih kayak Moskov juga? Moskov kan juga kayak pendek ya. Mas, oh iya sama, kurang Sama lebih ya? jaraknya nggak Segituan gitu kan beda ya? lah ya. Oke, tapi Brody ya sesuai prediksi dan juga Min Sitar karena lagi. memang mengingat ketika King's Calling dibuka maka Lancelot bakal sedikit kesulitan untuk keluar dari zona King's Calling. Mau nggak mau dia harus mode sehat, Jadi, mode SKJ ya, jalan kaki 10.000 langkah per hari dan lihat oke. Akai Akai. roamer yang bakal digunakan sama Dreams. Kalau kira bakal mau pakai Kadita sih. But this is it ya. Inilah dia dari draft kedua tim yaitu EVOS Legends dan juga RRQ. Kalau gak mau nebak kira-kira mana yang lebih baik, kalau Betul. serahkan semuanya ke penonton sama Mokalati serahkan sama penonton. Ketik hashtag EVOSROAR serta hati biru jika kalian adalah mendukung EVOS Legends yang draft yang lebih baik. Atau hashtag VivaRoar dan hati kuning untuk mendukung tim RRQ. nah, Viva RRQ jangan lupa Hati tuh oren ya, lebih tepatnya, hati oren, kuning betul. terkonik lagi. Hati oren teman-teman ya. Viva RRQ ya untuk teman-teman yang mau mendukung RRQ. Jadi boleh langsung aja ramaikan di kolom komen platform TikTok juga ya kok ya kita ya, Yoi. atau mungkin dari teman-teman streamer juga yang lagi melakukan restream boleh Yes, juga yes, untuk kalian yes. boleh langsung aja prediksi. Kira-kira
apakah akan 2-0 atau mungkin akan 1-1. Yap, karena sepertinya portal bakal segera dibuka. Kita bakal terbang ke Land of Down. Inilah dia game kedua, game penentuan. Apakah RRQ bakal memenangkan matchnya atau ternyata mereka bakal seri? Match antara RRQ melawan EVOS Legends. Masih ditemenin sama Kolius dan Mokalate. Dan ini dia ya, masih bakal coba untuk ya melakukan buff terlebih dahulu sembari menunggu buff. Jangan lupa juga untuk kalian teman-teman nih yang pada nggak punya kuota ya, atau mungkin yang masa aktifnya udah sebentar lagi habis, boleh aja langsung aja beli kuota di aplikasinya atau mungkin di websitenya dari Tri sendiri ya kok ya, karena dimulai dari 8.000 aja, murah aja. Kalian bisa dapetin kuota plus Diamond Mobile Legends. Tapi lihat, cicil-cicil aja di area mid lane-nya. Sejauh ini masih poke-poking aja yang terjadi, belum ada kerusuhan-kerusuhan lagi sini. Yap. Karena memang masih early game. Yap. Sambil menunggu juga nanti kalian bisa download aplikasi Nap-nya sekarang, karena kalian bisa langsung tebak-tebakan serta kumpulin poin dan bisa dapetin saldo e-wallet. Dan ini dia Dreams-nya langsung diculik begitu saja. Masih ada langsung taunting dan Dreams pun menjadi korban pertama dari teman-teman RRQ. Walaupun tas segera datang, langsung ditusuk dengan adanya Phantom Execution. Dan akhirnya Cipui pun ditukarkan satu romer tukar satu romer. Belum selesai, apakah Lemon yang menjadi target berikutnya? Karena lihat, double kill langsung diamankan sama Tas. EVOS Legends mengamuk di game yang kedua. Pas banget Phantom Execution tadi ya kok ya. Dan itu dia 2 tukar 1 untuk teman-teman dari EVOS Legends. Sementara dari Psychots bakal coba banyak yang ketik satu, Cak. Mirip. Kenapa? Bener kan? Mirip kan? Banyak yang ketik satu. Memang perempuan tidak pernah salah ya. Ini dia, King's Calling-nya langsung dibuka begitu saja. Tas mencoba untuk mundur ke arah belakang. Masih ada Tone Rose. Dan lihat betapa gesitnya sing. Mundur dia ke belakang. Yes, Battle Spectre mulai pop up juga kali ini mengarah ke arah seorang Banana Karatau. Udah gak ada King's Coil lagi, tapi nampaknya dari Turtle akan cukup diamankan oleh teman-teman dari RRQ sendiri, karena dengan adanya satu buah retribution. Tapi di sini bakal coba untuk Kiju terkena Divine Judgment, hilang begitu aja, sangat rugi. Dengan ada satu nyawa yang berhasil dikantongi oleh teman-teman dari RRQ, ditambah lagi dengan adanya objektif ke arah satu buah turtle. Tapi ini bakal jadi momen untuk teman-teman dari EVOS sendiri juga untuk menambahkan lagi pundi-pundi poin dengan adanya farming kembali. Yap. Perlahan tapi pasti ya. Karena memang goal difference-nya nggak begitu beda jauh, walaupun saat ini sedikit di leading sama teman-teman dari RRQ nih. Dan gimana nih caranya mereka untuk melakukan rotasi, untuk memberikan pressure lagi ke arah Brand supaya nanti Brand-nya juga kesulitan. Begitu juga sebaliknya dari EVOS Legends juga pastinya ingin memberikan Brand space yang cukup luas supaya nanti dia bisa ngegendong. Dan lihat, langsung di sing tuh ya, menuju ke arah Rainbow tadi. Namun Rainbow-nya juga masih cukup survive lah. Dia nggak mau buang banyak resource untuk seorang Kaja sendiri. Tuh, tapi masih bakal coba untuk aman terlebih dahulu. Sementara udah ada satu buah setup rotasi yang dilakukan ke arah gold lane dari bawah. Brands sudah mendapatkan informasi juga nih, kayak sepi-sepi membagongkan nih. Karena kayaknya biasanya yang sepi-sepi kayak gini nih agak sedikit bikin was-was ya. Position sudah mulai terlihat juga, bahkan dari seorang Psychots-nya juga bahkan udah mulai muncul di area mid lane-nya. Tapi Divine Judgment berhasil connect juga kali ini ke arah seorang Dreams, tapi Cold Altar cukup connect. Bagus banget Dreams, masih bisa mundur terlebih dahulu nih Kolius. Yap, darahnya udah low banget. Bahkan itu satu kali kena colek aja Dreams bisa ter-take down. Tapi Dreams pun masih bisa untuk melarikan diri itu ya. Dia benar-benar ke inner turret ya. Takut in case jaga-jaga kayak kalau Banana datang atau Lemon mencoba untuk datang juga untuk menghajar. Bahkan Psychots ya udah jalan lumayan cukup jauh nih. Dia mencoba untuk menjemput temanan ya dari area top lane tadinya. Dia datang ke area bawah sini karena sebentar lagi sepertinya EVOS Legends bakal mencoba untuk set up di Turtle ya. Betul, karena Turtle sebentar lagi akan muncul juga tentunya. Tapi masih sama-sama megang ada yang satu buah retribution, tapi satu tarikan yang nampaknya nggak coba untuk lanjutin lagi aja, menunggu momentum juga. Tapi ya. Spin Kolius langsung dijepit begitu saja ke arah Banana yang tidak bisa bergerak. Langsung diajar juga, dan Banananya memang tumbang walaupun King's Calling sempat di pop up begitu saja. Dan lihat Psycho terlalu low, tapi dia masih bisa flicker ke arah depan dengan adanya Earthshaker-nya, di mana akhirnya dua hero terstun dan akhirnya Turtle berhasil diamankan ternyata sama tim RRQ. Gak kelihatan tapi tiba-tiba dapet ya. Kayak Albert tadi yang dapet. Iya. Tadi kayak kita terlalu chaos ke arah team fight yang terjadi ya. Tapi gak masalah kali ini, walaupun memang mungkin networknya masih lebih sedikit diunggulkan oleh teman-teman dari RRQ sendiri karena berhasil mendapatkan beberapa kali objektif dari seorang Albert juga. Ya, dan ingat ya, carry itu butuh scaling.
Banget. Banget Jadi dia ya. memang butuh middle to late game lah, at least untuk bisa team fight nantinya. Dan lihat di area top lane, bener-bener dihajar dengan Phantom Execution Banana tapi still survive karena dia langsung pakai flickernya. Betul, hampir saja terpick off juga tentunya. Tapi masih cukup aman dan bahkan udah ada Lemon juga, tapi Wow. tidak untuk di area bottom lane karena Divine Judgment-nya tadi justru malah ke arah seorang Dreams. Yap, Skylar-nya tumbang, tapi lihat Dreams masih survive, mencoba untuk mundur ke arah belakang. Walaupun Albert mencoba untuk datang dengan retribution-nya, dihajar Wah, dengan Abrasive banget. Wrath juga menuju ke arah Hijume, but Hijume still survive. Hampir aja tuh ya. Research-nya memang sudah banyak yang cooldown jadi nggak bisa dilanjutin lagi. Tapi meanwhile kita bakal beralih lagi juga tentunya. Ini bakalan keep up sedikit sih untuk teman-teman dari Force Legend juga tadi yang sempat tertinggal 1000-2000-an doang ya. Sekarang udah mulai bisa keep up sama bahkan. Yap. Pelan-pelan ya, tapi Pelan-pelan. ditabrak lagi, bahkan ada langsung Feather Airstrike mencoba untuk ditetesin sama seorang Lemon. Walaupun Lemon harus menjaga posisinya dengan Wings by Wings karena tadi Tas langsung masuk menggunakan Phantom Execution-nya dan juga ada Tongkros. Initial HP untuk seorang Hijume aja, tapi Conceal terdengar. Tapi nampaknya untuk di area altar turret bottom lane masih cukup aman dulu karena memang masih ada penjagaan ketat yang dikawal juga tentunya, dan set up position kali ini ke arah Turtle yang sebentar lagi akan muncul nih Kolius. Langsung tuh dicolek-colek, ditongkros tuh Turtle-nya ya kan pelan-pelan. Karena memang mau coba ditarik sama seorang Tas. Walaupun di area top lane ya harusnya mereka mencari free space Yes. untuk berangkat itu sendiri. Retribution dari Tas masih cukup on point. Masih bisa diamankan dengan Tapi Conceal sudah mulai pop up, nampaknya Cipuy akan coba untuk mencari seorang nyawa nih ya. Tapi kayaknya masih belum karena ini nempel banget nih dari seorang Hijume dan juga Brands ya, benar-benar dijagain habis-habisan nih. strategi pas Pam Brands masih berjalan lah. Kayak game pertama juga kayak gini Di ya Pak game ya. yang kedua ini betul. Tapi lihat memang dengan movement yang bareng-bareng kayak gini nih, ini yang bakal membuat kan ini termasuk metode kuadran ya. Dan lihat, toh ganjel toh langsung diajar dengan adanya heavy spin, mencoba untuk mundur ke belakang karena Lemon mencoba untuk mengcover dengan adanya Feather Airstrike. Belum ada korban dari tim fight barusan. Ya, dalam posisi yang kurang enak juga ya peperangannya tadi di tempat yang cukup sempit, tapi nggak nyampe. Masih bisa gocek terlebih dahulu, tapi di sisi atas ada Cold Altar yang bahkan terpaksa harus dikeluarkan, tapi sakit banget damage-nya, tapi ternyata masih belum cukup untuk menumbangkan seorang Dreams. Yes, datang dia di sana, King's Falling pun dibuka, masih mencoba untuk menjadi kuntil anak, jadi Casper ya. Hijumenya langsung pakai Ghost Stampede keluar tembok biar dia nggak bisa di-hit. Ini selalu biasanya player Parsha juga begitu sih. Farsha, Paramis sama Novaria ya. Iya. Oke, tapi ini dia Feather Aspect dari seorang Lemon mencoba untuk meneteskan ke arah depan sana. Walaupun Lemon still survive, tapi lihat Hijume-nya tidak bisa bertahan karena langsung dipukulin sama 3 hero sekaligus. Ya, sakit banget damage yang masuk tentunya, dan bahkan tadi udah ada informasi kalau altarnya nggak ada nih guys. Jadi langsung aja diharas habis-habisan dan 1 kill point. Tapi cukup cepat untuk bisa kembali respawn juga tentunya ya. Pasifnya kayaknya udah mulai terkumpul banyak, tapi Seconds dan juga Tas bermain cukup objektif di lini atas. Begitu juga dengan Skylar nih kayak bakal coba untuk trading. Mulai dari objektif yang masing-masing didapatkan sama masing-masing tim, terus juga dari gold difference, ini tidak berbeda jauh sih. Tinggal gimana nantinya mereka bisa nge-secure untuk Lord yang pertama ini. Karena lihat sudah mulai dipancing untuk team fight, langsung diajar juga dengan adanya heavy spin di sana. Nielsen yang terpental lumayan cukup jauh, tapi sepertinya Dreams tertinggal sendirian. Dia pun langsung tumbang begitu saja. Ada jadi Divine Judgment, Hijume tidak bisa bertahan. Dan lihat bahkan Banana dia langsung menusuk-nusuk dengan adanya Chaos Assault. Dan lihat Brands-nya pun langsung bisa ditumbangkan. Bahkan Albert dia berhasil untuk mendapatkan Lord sekaligus double kill untuk seorang Albert. Oke, hanya misalkan seorang Seconds aja seorang diri kali ini dengan darah yang cukup tipis ini. Force Legend sendiri bahkan bakal banyak banget kerugian yang mereka harus telan gitu dengan adanya purple buff yang sekarang bakal coba untuk diamankan oleh teman-teman dari RRQ. Ditambah lagi dengan Lord juga yang mulai mengarah ke area bottom lane nih. Tetap defensif kayak gimana yang harus diamankan atau dimainkan oleh teman-teman dari Force Legend sendiri nih kalau. Well, map control ditambah lagi adanya pressure dari teman-teman RRQ kali ini udah megang banget nih untuk ke arah tim EVOS Legends. Tapi memang EVOS Legends tentu saja masih memiliki kesempatan ya.
Karena kalau sampai misalnya Lemonnya nanti bisa ke pick off, begitu juga dengan Skylar, otomatis kurangnya damage di Rosan. Lihat Brans sendirian, langsung mencoba untuk kabur, tapi Spirit of Glory langsung menarik Brans kembali ke arah King's Calling dan Brans pun tumbang. Ini bencana untuk teman-teman dari EVOS Legends. Yes, nggak ada damage dealer tambahan juga tentunya, tapi ada defense adjustment Universal Connect juga kali ini. Tapi Cold Altar bisa di pop up, disusul dengan ada heavy spin untuk mundur, tapi ternyata turn up memory dari seorang Brody. Skylar berhasil menumbangkan nyawa seorang Dreams. Satu persatu turret mulai dirontokkan dan teman dari RRQ nggak mau pulang, maunya perang. Kita bakal melihat kira-kira EVOS Legends apakah mereka bisa bertahan nih. Karena dari Dreams yang nggak ada, dan lihat mulai langsung dicongkel begitu saja. Psychots tidak bisa bertahan, damage-nya terlalu sakit. Bahkan Albertnya nyangkut di base lawan, tapi dia tidak peduli karena memang minion juga sudah mulai masuk. Bahkan Hijuminya hampir tertarik, flicker digunakan. Masih ada Feather Airstrike untuk mengusir teman-teman dari EVOS Legends. Tapi di belakang sana, Tas pun datang menjemput ke arah Lemon, dan King's Calling-nya pun langsung di pop up. Tapi ternyata Tas masih bisa kabur kayak Blue. Iya, masih cukup gesit juga tentunya, tapi tidak untuk buff yang dimiliki oleh seorang Tas di sini ya, benar-benar dihabisin banget. Mau nggak mau harus bermain sabar lagi juga tentunya untuk teman-teman dari EVOS Legends sendiri nih kok. Well. Jauh banget sih ini perbedaan dari goldnya aja, hampir 6 ribuan ya gold difference-nya. Tapi item dari seorang Fredrinnya nih udah hampir 80%-an lah ya. Tebal ya, dia mau buat Tebal Athena. banget ya. Lemonnya juga udah lumayan sakit ya. COD like nih, tapi lihat nih, di area bottom lane Tas menjadi target, ternyata masih bisa sedikit untuk belakang, tapi masih ada flicker langsung di sama seorang Skylar. Membuat dari seorang Lancer teman kabur ke arah belakang, tapi masih bisa survive karena backup dari teman-temannya cukup cepat. Dari Nelson mencoba untuk menggunakan tauntingnya, dari Hijumi pun tidak bisa lari, bahkan King's Calling yang cukup baik yang membuat dua hero langsung nyangkut. Spirit of Glory-nya connect karena dua hero Dream dan Brans. Mereka pun tumbang, bahkan Psychots apakah bakal menjadi korban berikutnya? Ternyata tidak, masih punya flicker, tapi Tas sendirian langsung menggunakan Phantom Execution. Tas, what are you doing? Dia masih bisa menggocek dengan adanya Tone Rose dan adanya Puncher untuk mundur ke belakang. Wah, ini yang tangan-tangan yang gak fast hand kayaknya udah meninggoy sih di situ ya. Tapi ini bakal menjadi angin segar banget tentunya untuk teman-teman dari RRQ untuk mendapatkan adanya satu buah Lord tanpa adanya kontes. Kalau maupun di kontes kayaknya agak sedikit riskan sih, karena Dreams masih baru banget respawn, dan yes, Albert ini bakal jadi Lord yang cukup free lah untuk teman-teman dari RRQ. Yap. Karena memang dari Dreams-nya ya, itu bakal sedikit sulit sih kalau memang dia mau sampai maju menggunakan heavy spin ya kan, untuk langsung mengusir nih ke arah Nielsen atau Albert. Tapi kan ya untuk dari segi kontes nanti yang ada malah rugi. Karena kenapa? Lord-nya gak dapet, mereka malah tumbang beberapa hero, dan itu bakal menjadi kesempatan ya bagi RRQ untuk malah kiri game ya. Betul sekali, jadi mereka bakal bermain lebih safe lagi aja nampaknya, tapi bahkan sampai ninggalin ada purple buff deh buat lo aja deh. Dan sembari menunggu juga tentunya di lane-nya agak sedikit kurang rapi, tapi lagi ya. Ini dia Dreams langsung menggunakan heavy spin-nya untuk escape ya ke arah belakang, dan udah nggak ada heavy spin. Itu adalah resource mahal sebenarnya untuk mendorong mundur teman-teman dari RRQ. Mereka pun datang dengan Lord yang sudah ter-enhance, walaupun Lordnya ke arah atas ya, yang udah nggak ada base turretnya lagi. Tapi lihat apakah EVOS Legends bisa melakukan defensifnya kali ini. Karena lihat Dreams-nya dari Tas juga mencoba untuk masuk menggunakan puncher menuju ke arah Lemon, setengah darah tersisa, masih bisa wings by wings untuk mundur ke arah belakang. Tapi Skylar yang berfokus ke arah base middle turret berhasil untuk mendapatkannya, dan lihat Cold Altar jadi pop up, tapi tidak cukup karena Psychots-nya ini benar-benar sakit banget tahanin damage, sehingga Psychots pun langsung tumbang. Bahkan Tas mencoba untuk masuk menggunakan Tone Rose, dan korban berikutnya lagi Hijume tidak bisa bertahan, bahkan Brans menjadi korban streak berikutnya. Dan lihat base terbuka lebar, walaupun ada Tas mencoba untuk menggunakan Tone Rose, Phantom Execution menghabisi semua minion. Itu semua tidak cukup, diputar-putar sama teman-teman dari RRQ. Mereka tidak peduli karena game yang kedua menjadi kemenangan bagi tim RRQ, dan 2-0. Wow, dan kecupan terakhir tadi ya dari dari seorang Skylar ke arah Brans. Itu kecupan sayang. Itu